Halo guys, selamat pagi. Balik lagi ya dengan channel Jeda Mergawe. Kali ini aku mau bahas tentang hal yang lagi viral lagi guys di kalangan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah ya guys. Contohnya aku juga ini guys, lagi deg-degan dengan keputusan pemerintah yang satu ini. Kita akan bahas tentang Tapera, tabungan perumahan rakyat. Wah, kelihatannya luar biasa kan guys? Dari deskripsinya aja tabungan perumahan rakyat, tapi ini tabungannya kita itu dipaksa untuk nabung, terus kemudian duitnya dari gaji kita yang dipotong sekian persen, pokoknya bikin gemes aku dengan aturan ini. Yuk kita bahas. Sebelum kita gemes-gemes, kita bahas dulu ya guys, dari akar katanya dulu. Tapera itu apa? Tapera itu merupakan tabungan perumahan rakyat, disebut sebagai solusi oleh pemerintah atas pembiayaan tempat tinggal bagi para pekerja. Nah, tujuan pemerintah itu katanya mau bikinin kita itu sebagai masyarakat pekerja itu rumah tinggal. Secara sederhana, Tapera ini dapat disimpulkan sebagai iuran yang dibayarkan peserta untuk membiayai perumahan. Perumahannya itu kita ibarat kata nyicil, per bulan itu kita dipatok sekian persen dari gaji kita. Terus dalam 30 tahun besok katanya mau dikasih rumah. Katanya loh guys ini. Aku kadang-kadang juga Iuran Tapera itu macam-macam guys. Ini yang paling familiar yang bisa kita pahami itu Tapera itu 3% guys. Rinciannya 0,5% itu ditanggung oleh pemberi kerja atau dari perusahaan kita. Terus kemudian 2,5% itu dipotongkan dari gaji kita. Bayangkan guys, gaji kita itu seberapa, dipotong-potong terus. Waduh. Dengan kata lain, 2,5% tersebut merupakan gaji pekerja yang dipotong untuk iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera tadi. Sementara itu, bagi peserta mandiri dikenakan iuran 3%. Waduh. Misal nih guys, UMR Bojonegoro aja 2 juta sekian. Udah dipotong BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, terus kemudian pajak inilah kendaraan bermotor, pajak bahan bangunan lah, belum lagi pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan. Kalau kita beli apa-apa itu udah dikenain pajak 11%, iki isi harap dipotong meneh guys. Wis guys, ojo muring-muring sih, ojo nesu-nesu sih, ayo kita bahas rinciannya dulu. Kata pemerintah, tujuan Tapera itu untuk menghimpun dan menyediakan dana murah, jangka panjang, yang berkelanjutan, pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak terjangkau bagi peserta. Nah, peserta ini dimaksudkan warganya guys. Kok ketawa. Yang selanjutnya, asas Tapera. Asas yang digunakan itu kayak zaman dahulu guys. Misalnya, keberlanjutan, terus kemudian gotong royong. Hal-hal yang tersebut itu dimasukkan semuanya dalam program Tapera ini. Tapi, apa kalian yakin bakalan berlanjut? Maksudnya program yang jangkanya itu 30 tahun ini berlanjut terus. Ini aku sebutin ya guys, asas-asas yang digunakan dalam Tapera. 1. Gotong royong. 2. Kemanfaatan. 3. Nirlaba. 4. Kehati-hatian. 5. Keterjangkauan. 6. Kemandirian. Gimana guys? Ini ada 12. Baru 6, kalian udah nek ya guys. Kita lanjut aja dulu. Kita ketawa bareng-bareng nanti di belakang. 7. Keadilan. 8. Keterlanjutan. 9. Akuntabilitas. 10. Keterbukaan. 11. Probabilitas. Dan 12. Dana amanat. Guys, yang aku tahu guys, pejabat publik itu banyak oknum-oknum yang nggak amanat. Apa iya kita mau nitipin uang kita yang dipaksa buat nabung itu, terus kemudian kita harus dipaksa juga untuk percaya bahwasanya uang yang dikelola oleh pejabat itu selama sekian tahun, 30 tahun itu bakalan dijadiin rumah guys. Kita lanjut dulu ya guys, dasar hukum dari Tapera. Dasar hukum dari Tapera itu keren loh guys. Diruntut dari akar pasal hukum kita yang paling tinggi, UUD 1945, itu ada katanya di dalam pasal 28H ayat 1.
setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Terus ada lagi UU Perubahan, UU nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Terus kemudian nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Ditambah PP nomor Peraturan Presiden ya guys, nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Jadi sebetulnya tapera ini sudah digagas tahun 2020 kemarin. Cuman akhir-akhir ini lagi digodok-godoknya guys. Jadi ya lagi rame-ramenya. Kok enggak diskusi dulu gitu loh, membuka ruang publik terhadap masyarakat, gimana kalau adanya seperti ini, gimana kalau ada program seperti ini, gimana kalian kalau harus seperti ini, setuju nggak dengan gagasan pemerintah? Yuk kita lanjut, kita bedah visi misi dari tapera. Yang ya ini aku sebutin ya, untuk visinya sendiri dari tapera ini terwujudnya kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta MBR melalui pembiayaan dana rumah berkelanjutan berlandaskan gotong royong. Aku asas gotong royong itu loh, itu sebenarnya asas sakral yang kayak dimain-mainkan gitu loh guys kalau di hal konteks ini tuh. Jadi ya agak gemes gimana. Terus kemudian untuk misinya itu ada 4 guys. 1. Menyusun program secara terpadu dan berkelanjutan dengan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. Terus kemudian kedua, memaksimalkan pengerahan dana melalui program peningkatan kepesertaan berdasarkan asas gotong royong, keadilan, kemudahan, serta keterjangkauan. Yang ketiga, mengembangkan mekanisme dan parameter pemupukan dana amanat untuk mendapatkan tingkat pengembalian optimal dan resiko minimum dengan menganut asas kehati-hatian dan keterbukaan. Nah, ini yang mungkin ditekankan dalam jangka waktu 30 tahun itu. Terus kemudian orang mungkin banyak yang nggak percaya, jadi dimasukkan dalam misinya itu guys, misinya nomor 3. Yang keempat, meningkatkan pemanfaatan dana tapera bagi peserta yang menjadi sasaran program melalui pengembangan skema pembiayaan dan perluasan akses pembiayaan dan berkelanjutan guys. Keren ya misi-misinya. Apa nggak paham? Jujur aku nggak paham. Kalau pengelolaannya sendiri, tapera itu dibagi dalam 3 tahap guys. Yang pertama, pengerahan dana tapera. Terus kemudian kedua, pemupukan dana tapera. Dan yang ketiga, pemanfaatan dana tapera. Kalian yakin? Balik lagi ya, uang kalian 3% mau dipotong langsung. Yang kita bahas ya, kita bedah satu-satu. 1 untuk pengerahan dana tapera. Pengerahan dana tapera ini adalah aktivitas pengumpulan dana dari peserta yang terdiri atas pekerja dan pekerja mandiri. Dana yang dikumpulkan akan diadministrasikan oleh bank kustodian. Jadi pemerintah itu menunjuk salah satu bank untuk mengelola terkait dengan tapera ini. Terus yang ketiga, sumber dana tapera berasal dari simpanan peserta dan sumber dana lainnya. Sumber dana lainnya itu yang termasuk tadi ada yang mandiri dan ada yang subsidi. Subsidi itu dibantu oleh pemerintah itu 0,5%, kemudian kita 2,5%. Kalau mandiri kita 3%, pemerintah tidak turut campur. Yang kedua adalah pemupukan dana tapera. Pemupukan dana tapera ini dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai dana tapera milik peserta. Jadi harapannya untuk menghindari inflasi, terus kemudian nilai tukar uang rupiah yang menurun, segala macam lah pokoknya. Dana tapera dikelola dan diinvestasikan oleh bank kustodian dan manajer investasi yang diawali oleh JOJK. Jadi ibarat kata uang kalian yang kalian sisihkan atau kalian sebenarnya sisihkan atau dipaksa untuk diambil oleh pemerintah ini nanti akan dimasukkan sebuah sistem
Nah, yang sistemnya itu kayak obligasi, terus kemudian reksadana yang diawasi oleh OJK. Jadi tabungan kalian itu kayak disimpan dulu lah ke aset-aset yang berjalan di negara. Jadi dana tapera itu sebenarnya kalian itu dipaksa nabung, terus kemudian uang hasil tabungannya itu dikelola oleh pemerintah, dimasukkan sebuah sistem kayak obligasi, terus kemudian apalagi guys, SBN mungkin, terus kalau saham kayaknya terlalu volatilitasnya terlalu tinggi ya guys. Jadi mainnya yang aman-aman aja, yang berharap returnnya per tahun itu sekitar 6%-an. 6-8% mungkin. Ya sama aja, kita nabung sendiri, terus kita simpen sendiri uangnya, lalu kalau udah cukup kita bangun sendiri rumahnya. Malah tempatnya nggak pemerintah yang tentuin, kita sendiri yang milih. Piye ini. Ini dijelaskan lagi. Dana tapera diinvestasikan pada deposito perbankan, surat utang atau suku negara, surat utang suku daerah, surat berharga bidang perumahan dan kawasan pemukiman, serta bentuk investasi lainnya yang aman dan menguntungkan sesuai dengan UU Undang-Undang Tapera. Dana tapera itu dikelola dengan prinsip konvensional dan syariah sesuai dengan pilihan masing-masing peserta. Balik lagi ya guys, apalagi nambahin kata-kata syariah. Terus kemudian yang ketiga itu pemanfaatan dana tapera guys. Seluruh peserta akan mendapatkan manfaat tabungan beserta hasil pemupukan yang bisa diambil saat masa kepesertaan berakhir. Yes, intinya dikon nabung menurut lah guys. Lanjut ya. Sebelum kita lanjut ke kita habis ini segmennya ketawa-ketawa ya guys. Guys, aku mau tanya ke kalian. Kalian merasa nggak sebagai warga negara Konoha ini udah bayar pajak apa aja? Aku sebutin ya guys, yang aku rasain sendiri loh guys. Pertama, pajak penghasilan atau PPH, terus kemudian PPN, terus kemudian pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini masih mau ditambahin lagi dengan tapera. Belum lagi kalau kalian yang sebagai masyarakat atau karyawan swasta itu punya tanggungan BPJS, ketenagakerjaan, kesehatan. Misalnya guys, kalau dirinciin itu uang kalian itu penghasilan 100%, itu kena potongan ini. Aku tadi itu rinciin itu hampir habisnya itu sekitar 20, sekian persen. Jadi kalau kalian gajinya 5 juta ya, misal UMR ini 5 juta, paling nggak itu udah kepotong 1 juta sekian untuk tapera dan lain-lain. Masih mau dipajakin lagi guys. Guys, aku tuh punya pertanyaan juga sama negara Konoha ini yang tercinta ini. Yang aku tahu, pemerintah itu kan bisa cetak uang ya. Kenapa kalau dia bisa cetak uang, dia juga harus narik pajak ke masyarakatnya? Kenapa nggak cetak uang aja gitu? Jawabannya apa? Pasti inflasi ya. Ya sembuh, manut baik. Masih kurang lucu? Yuk kita lucu-lucuan lagi. Yuk kita lihat respon masyarakat terkait dengan program tapera. Ini ya, dikutip dari Detik News. Pemerintah akui sosialisasi tapera belum masif, bikin masyarakat khawatir. Ini disampaikan oleh Bapak Jenderal Muldoko guys. Pak, masih belum masif? Apa masih kurang memaksa? Kayaknya masih kurang memaksa deh. Lanjut. Ini dari kontroversi tapera terjadi di kalangan masyarakat opini publik ya guys, yang disampaikan oleh Mbak Arti Alfiarti. Ini dari sebuah siaran radio. Dia juga geleng-geleng kepala guys terkait dengan program tapera ini. Dan kemudian ada lagi ini dari laporan tim redaksi. Iuran tapera bagaimana respon masyarakat? Ya Allah, terutama Gen Z ini ya guys yang sering berkicau di sosial media.
Ada yang langsung naik sungune, ada yang langsung naik darah. Kita tonton ya videonya di bawah ini. Kalau untuk detailnya sih belum pernah ya, cuman udah pernah ada lihat di seliweran TikTok sih soal tapera. Tapera yang dari Jokowi. Kalau itu sebenarnya masih kurang update sih, kurang tahu saya. Selintas sih pernah denger ya, itu juga via radio gitu. Kalau saya setuju. Kalau untuk karyawan swasta, karena karyawan swasta belum tentu memiliki rumah. Dipotong 2,5% tidak terlalu membebani, jadi setuju aja. Betul, ya, melewat media kan. Media sudah sepintas sudah ya. Ini lagi guys, dikutip dari koran kompas.com. Beberkan alasan masyarakat kenapa tolak tapera. Ya menurutnya sudah nggak masuk akal guys. Kita udah gajiannya terbatas, produk atau bahan-bahan kebutuhan pokok kita itu harganya terus melangit, sementara kenaikan gaji itu nggak seberapa. Ada guys kenaikan gaji itu sekitar 1,58% kalau nggak salah. Nah naik segitu mau diambil 2,5 sampai 3% guys. Masya Allah. Aku kira negara syariah atau bank syariah itu pun nggak segitu-gitu amat deh. Dan ini seperti itu guys. Ya makanya respon masyarakat itu banyak yang menilai nggak masuk akal. Nah ini dikutip dari BBC News ya guys. BBC kan platformnya gede. Mengapa tapera disebut tidak masuk akal? Menyediakan hunian rakyat yang terjangkau kok nggak masuk akal? Pengamat perumahan menilai kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat tapera tidak masuk akal untuk menyediakan hunian rakyat yang terjangkau selama pemerintahan tidak melakukan investasi apapun terhadap penguasaan tanah, harga tanah, dan pengembangan kawasan baru. Ya, yang dimaksud redaksional ini mungkin ya karena itu pemerintah Indonesia itu sebagai negara yang demokrasi, setiap 5 tahun itu terjadi sirkulasi pergantian kekuasaan, dan acap kali guys setiap pergantian sirkulasi kekuasaan itu mengandung pergantian pula tentang kebijakan pemerintah yang dianut. Makanya kalau sekarang itu kalau kalian main saham di pasar saham pun juga masih lesu guys. Karena kebijakan pemerintah Indonesia yang sekarang itu cenderung belum aku mau ke sini. Jadi investor itu masih banyak yang menahan diri. Kayak yang kalian tahu kan kasus yang luar biasa hangat. Apple investasi ke Vietnam itu 266 triliun. Sementara ke Indonesia itu cuma 1,6 triliun. Bayangkan guys. Ya Allah, kayak gini masa iya pemerintah Indonesia masih kurang sadar lagi. Nah, gitu dulu ya guys untuk pembahasan dari aku terkait dengan tapera. Terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan. Jangan lupa like, tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini apabila menurut kalian ini bermanfaat ya guys. Salam satu langit.